Berikutnya saya akan coba sedikit memberikan gambaran apa aja sih materi yang akan kalian dapat gitu ya selama satu semester dan capaiannya seperti apa. Ini sudah muncul belum ya di kalian? Sudah, Pak. Oke, ini capaian pembelajaran prodi ya yang bisa didapatkan. Pada intinya untuk capaian yang diharapkan setelah mengikuti ini adalah mahasiswa bisa memahami berbagai alternatif investasi sebagai pilihan investasi dan juga memahami konsep dan teknik analisis ya untuk pengambilan keputusan dalam investasi. Materi selama satu semester yang akan kalian dapat pertama pengantar hari ini minggu depan minggu kedua pertemuan kedua ada pengetahuan dasar investasi di pasar modal Indonesia, lalu penilaian saham biasa, pendekatan fundamental, lalu penilaian saham biasa, pendekatan teknikal, penilaian obligasi, return atas investasi sekuritas, risiko atas investasi dalam sekuritas, analisis portofolio, penilaian kinerja portofolio, model penentuan harga aset modal, model indeks, return abnormal, dan pasar efisien, reksadana, dan terakhir review. Nah, itu kurang lebih ya materi yang bisa kalian dapat selama satu semester. Bahan ajar ini tadi saya menyarankan kalian punya satu buku, misalnya mau beli buku Abdul Halim, analisis investasi dan aplikasinya dalam aset keuangan dan aset real 2018 atau buku yang bahasa Inggris juga boleh. Ya ini silahkan dipilih saja ya macam-macam bisa kalian beli di apa Tokopedia ataupun Shopee gitu ya atau di toko buku juga cari saja yang murah gitu ya. Nanti pun kalian akan dapat materi di apa namanya di e-learning ya di e-learning gitu. Pada perkuliahan tadi sudah, penilaian juga sudah supaya dapat nilai A ya. Ini konsep mapnya ya bahwa manajemen investasi itu diawali dengan teori-teorinya nanti untuk mencapai keseimbangan perlu tools, model, dianalisis sekuritasnya gitu kan ya dan nanti diambil keputusan dalam portofolio gitu. Nah kita masuk ke ini ya supaya nggak ngantuk nih kalau siang tuh pasti ngantuk ya jadi saya harus banyak yang harus saya masih ini masih on sudah ngantuk belum halo halo tolong dijawab Ya, Pak. sudah ngantuk belum Lumayan, Pak. nah, supaya nggak ngantuk Belum, Pak. supaya nggak ngantuk coba cek room chatnya masuk ke menti.com Pak, Pak, ya ya Pak, maaf, ini izin live duluan, nggak apa-apa, Pak. Soalnya saya lagi magang. Kebetulan hari ini tuh di kantornya tuh lagi ada acara, Pak, seminar gitu. Kebetulan saya disuruh ngebantuin. ya ya Saya oke ngambil. ya ya silahkan Baik, Pak. Terima ya kasih, Pak. Assalamualaikum. salam sudah join
Tadi tuh saya sudah nyoba chat Pak, nyoba chat Bapak, cuman tadi tuh kayak belum ada balasan dari Bapaknya. Ya, saya nggak akan buka dulu HP. Untuk yang lain silahkan. Langsung di-submit, Pak. Kodenya, Pak. Oke, sebentar ya. Kodenya nah, silahkan. Tulis aja bebas. Apa yang kalian tahu? Belum ada yang jawab nih. Apa terlalu susah pertanyaannya? Oke, sudah ada yang jawab. Satu orang. Buat passive income. Oke, 3 orang. Biasa menanam saham. Menanam modal. Oke, tabungan masa depan. Bagus nih jawabannya. Masih belum mengenal lebih. Cari cuan. Modal. Ya, ada lagi. Lihat lagi ya. Menyimpan dana. Masih ada yang menjawab? Masih ya. Aktivitas untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam waktu tertentu. Ya, betul. Menempatkan modal berapa uang? Oke. Ya, jawabannya ini sudah pada betul ya. Saya coba baca satu-satu ya. Kegiatan menanamkan modal. Oke, betul. Buat passive income. Menurut aku, Pak. Ya, kegiatan menanam saham, menanam modal, membeli saham di suatu perusahaan untuk tabungan masa depan. Masih belum mengenal lebih, hanya sekedar mengenal namanya. Harus kenalan nih. Tanam modal yang bisa menguntungkan. Menempatkan suatu modal di suatu lembaga dengan harapan mendapat keuntungan masa depan. Investasi adalah menempatkan modal berupa uang atau saham. Investasi adalah menanam modal di perusahaan, mencari cuan, upaya menambahkan modal mengharapkan return. Investasi tabungan jangka panjang untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Aktivitas modal aset ke dalam suatu benda. Oke, ya, jawabannya sudah pada jagoan ini, udah pada hebat. Udah pada tahu semua ya bahwa investasi itu apa? Oke, investasi adalah komitmen kita untuk menunda konsumsi kita yang tentunya nanti
akan kita peroleh manfaatnya, benefitnya di kemudian hari, in the future gitu ya. Kita menunda konsumsi sekarang untuk kita dapat return-nya di kemudian hari atau di masa yang akan datang tadi ya, yang seperti kalian sampaikan itu bisa macam-macam jenis investasinya ya. Nah, untuk pilihan investasi itu ada dua, ada yang diinvestasikan gitu ya, bukan ditanamkan ya, diinvestasikan di real asset dan financial asset. Bedanya apa antara real asset dan financial asset? Ada yang tahu? Buat yang tahu silahkan di open mic. Bedanya real asset dan financial asset ada yang tahu? Jadi real asset itu aset yang berwujud ya, aset tetap gitu, aset berwujud nyata, wujudnya berbentuk gitu. Ada financial asset. Financial asset itu aset keuangan atau bukti kepemilikan, sekuritas kertas gitu ya, kertas kepemilikan. Nah, ini jenis-jenis investasi tadi ya, dari aset maupun financial asset. Dari kelima ini coba digolongkan mana yang real asset, mana yang financial asset. Ada yang bisa jawab? Silakan dibuka mic-nya. Silakan, ada yang tahu? Halo? Halo? Dikelompokkan mana yang real asset, mana yang financial asset. Yang real asset gold sama properti, Pak. Oke. Yang deposito reksadana sama saham finansial. Iya, betul ya, 100. Berapa tadi itu namanya, lupa saya. Yuda Distira, Pak. Yuda, ya betul ya. Yang tergolong real asset itu tadi gold, logam mulia atau emas ya, dan properti gitu ya, properti rumah dan sebagainya, tanah gitu. Yang financial asset, aset keuangan, ada deposito, reksadana, mutual fund ya, stok atau saham gitu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi timbul pertanyaan, harus investasi yang mana kita pilih ya. Ini rata-rata return per tahun dari tahun 2006 sampai 2016 ya. Kalau di tabungan itu cuma 2,42% aja per tahun. Gitu. Dan itu habis sama inflasi ya. Tapi kalau di saham itu bisa melampaui eh, apa inflasi gitu ya. Rata-rata bisa di 17,52% gitu ya. Bahkan ya tadi sebulan aja kita bisa aja dapat saham yang ARA gitu ya, auto rejection atas 24% atau 35% itu dalam dalam sehari, bahkan dalam jangka waktu bulanan itu bisa kita dapatkan. Atau kita invest jangka panjang pun rata-rata ya bisa di posisi 17,52% ini. Bisa bahkan bisa di atas itu gitu. Nah, jadi bisa per tahun ya, per tahunnya bisa segitu. Jadi kalau mau investasi ya, kalau kata Warren Buffett-nya Indonesia, Lo Keng Hong, ya diinvestasi di pasar modal, di saham gitu. Terus membentuk investment habit ya, ini juga penting. Ya, sudah punya apa saja kalian saat ini? Ini kebanyakan investasi yang dimiliki adalah 50% di emas. Yang mungkin karena ada wujudnya gitu ya. Ada wujudnya, ada logamnya, jadi mungkin menarik gitu ya untuk dimiliki gitu karena wujudnya tuh ada gitu. Tapi kalau apa namanya, saham kan nggak kelihatan ya, kertas gitu ya, kepemilikan. Kita cuma dapat angkanya doang gitu ya. Nanti paling saya dapat dividennya kalau perusahaannya bagi dividen, kalau enggak juga. Nah, ini juga ini ya salah satu usaha saya juga di logam mulia, investasi di logam mulia yang mikro gold ya.
mulai dari 0,1 gram sama 0,25 gram nih. Usaha saya juga. Terus kalian bisa berinvestasi sebetulnya untuk mahasiswa ya, tadi kan kalian sudah jawab ya di pertanyaan Kahoot tadi gitu. Yang cocok untuk mahasiswa sebetulnya bisa emas atau logam mulia, bisa saham, bisa P2P lending gitu kan ya. Itu juga bisa, P2P lending juga bisa. Hampir kebanyakan di logam mulia, lalu ke deposito ya, properti, mutual fund, dan juga saham. Mungkin literasi ya, terkait dengan literasi keuangan yang masih rendah di Indonesia ini, sehingga kebanyakan belum menyentuh pasar modal gitu. Walaupun sekarang milenial sudah banyak menjadi investor di pasar modal. Oke, di yang kita akan bahas satu semester itu di investasi finansial aset ya. Jadi ada yang sifatnya investasi langsung, ada yang tidak langsung. Untuk yang langsung ini lebih kepada itu apa? Kita langsung mengendalikan gitu ya, mengoperasionalkan gitu. Kita ambil keputusan mau saham, beli saham apa gitu, langsung gitu kita beli gitu. Ada yang sifatnya tidak langsung. Yang tidak langsung itu ya misalnya reksadana, karena di apa namanya? di diarahin ya, direkomendasiin sama manajer investasi. Jadi kita uh, tidak usah bingung lagi milih saham apa ataupun reksadananya jenis jenis apa ke mana gitu ya. Lebih banyak buat reksadana pasar uangnya atau reksadana tetap atau reksadana saham atau reksadana campuran gitu. Nah, itu nanti dikelola oleh manajer investasi. Untuk para pemula biasanya mainnya di reksadana. Tapi kalau sudah mengetahui teorinya, itu bisa main investasi di saham ini gitu ya. Pilih langsung sesuai dengan selera gitu ya, ataupun analisis masing-masing gitu. Nanti diajarin analisis fundamental, analisis teknikal untuk beli saham. Berikutnya tujuan investasi ya. Tadi kalian juga menuliskan untuk investasi ini dapat cuan dan lain sebagainya gitu. Ini contoh aja ya, bahwa investasi itu bisa meningkatkan kesejahteraan investor. Saudara Rudi menabung 3 juta per tahun di usia 25 tahun. Rudi pensiun di 40 tahun lagi pada usia 65 tahun. Nah, besarnya nilai mendatang investasi Rudi dihitung sebagai berikut. Kalian sudah belajar manajemen keuangan, ini bisa dihitung menggunakan time value of money ya. Dengan skenario 8% misalnya kalau di deposito ya. Didepositoin misalnya ya dapatnya 700 jutaan. Tapi kalau saham misalnya dapat 12%, saham ya yang bonafit lah, dikatakan bonafit misalnya 12%, itu bisa mencapai 2 miliaran ya, 40 tahun kemudian. Lalu juga saham yang growth-nya bagus, saya emitennya 20% per tahun ya 40 tahun lagi 22 miliar gitu bisa didapatkan. Makanya kalian masih muda, sekarang usia berapa? 19 ada? 20 tahun sekarang, berapa tahun? 20. Oh, 20. Oke, ya 20 tahun, nanti 20 tahun lagi diambil 40 tahun ya, atau misalnya 5 tahun aja. Itu juga udah lumayan. 5 tahun sampai 10 tahun untuk saham juga lumayan. Kalian bisa sifatnya lamsam sekali gitu ya investnya. Diamin aja, nanti dilihat lagi 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian. Itu lamsam namanya, sekali invest gitu dengan nominal tertentu, misalnya 100 juta simpan di situ, atau invest sekali 25.000 simpan aja, nanti 5 tahun lagi berapa, atau nabung saham, atau sering disebut sebagai metode DCA ya, dollar cost averaging. Tiap bulan kalian nabung, misalnya tiap tanggal 1 saya cuma bisa, misalnya kalian cuma bisa 25.000, ya berarti tiap bulan 25.000 store investasi beli saham tertentu gitu selama per bulan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kalian dikasih uang jajan harian sama orang tua berapa?
Kasih uang jajan harian berapa? Atau bulanan? Dikasih uang jajannya berapa? Atau nggak dikasih uang jajan? Gak dikasih, Pak. Aduh, kasihan ya. Nggak dikasih Kalau uang jajan. Ya, silakan yang lainnya. Berapa? Kalau kuliah online mah nggak dikasih uang jajan kan makan di rumah, Pak. Ya, pantesan mahasiswa banyak. Maaf, apa? Jadi batuk ya dengarnya. Mahasiswa banyak yang ngadu ke himpunan nih, pengen kuliah offline ya, supaya dapat uang jajan. Karena nggak dapat uang jajan kalau di rumah. Kasihan. Mungkin itu alasannya ya mahasiswa ingin kuliah offline supaya dapat uang jajan. Oke, kalau sekarang nggak dapat uang jajan misalnya ya, mungkin kalian ada yang merokok. Biasanya sebulan habis berapa rokok? Jadi kalau di kelas A ada yang sebulan habis 750.000 dengan merokok. Di kelas ini ada nggak? Wah, hebat, nggak ada yang ngerokok ya berarti. Kalau investor semua. Nah, kalau misalnya, ini contoh kecil ya. Misalnya kalian suka beli bank-bank. Nah, sekarang mah jangan beli bank-bank terus. Belinya saham PT Mayora gitu. Ya, kalian tadi suka beli Starbucks. Starbucksnya dikurangin. Sekarang belinya saham MAP Boga tadi ya, Adi Perkasa. Atau kalian suka beli es krim Campina. Nah, dikurangin, jangan beli suka es krim, tapi beli sahamnya gitu. Nah, banyak saham yang harga sahamnya itu lebih murah daripada produknya, gitu ya. Atau beli saham Indofood misalnya, atau beli saham ICBP gitu. Sebetulnya sebulan kalian nabung 25.000 aja, sebetulnya cukup. Atau 30.000 lah. 30.000 kalian bisa beli saham BMTR gitu ya. Itu fundamentalnya bagus, secara jangka panjang bagus lah. Saham BMTR atau Global Mediacom ya, yang punyanya Haritanu itu bagus kalau mau diinvestasiin setiap bulan misalnya 30.000 aja, kalian isiin 30.000, nanti selama 5 tahun atau 10 tahun baru diambil. Kalian akan dapat capital gain-nya, dapat juga dividen ya kalau perusahaannya dapat bagiin dividen gitu. Atau kalian punya budget misalnya sebulan sekitar 150.000 lah, bisa nabung 150.000, dia tabunginnya di saham, misalnya contoh beli saham BJB gitu, atau saham-saham lain yang satu lotnya tuh sekitar 100 ribuan gitu. Satu lot tuh 100 lembar saham ya. Kalau dulu sempat 500 lembar saham satu lot itu. Nah, sekarang satu lot tuh 100 lembar, jadi lebih murah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saham itu adalah instrumen investasi jangka panjang ya, lebih dari 1 tahun. Kalau pasar uang itu baru kurang dari 1 tahun ya. Pasar yang memperjualbelikan instrumen keuangan di bawah 1 tahun itu pasar uang. Kalau pasar modal di atas 1 tahun. Ini tujuan investasi tadi ya. Lalu alasan investor berinvestasi ya untuk kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, financial freedom, menambah kekayaan, mengurangi dampak inflasi, menghemat pajak gitu ya. Proses investasi itu berkaitan dengan korelasi antara return dan risiko suatu investasi ya. Di mana ini ada hubungannya, tidak bisa terpisah gitu ya. Kalau high return ya high risk, low risk ya low return gitu. Jadi kalau misalnya kalian nabung di bawah bantal atau di tabungan ya low return, risikonya juga rendah gitu ya. Tapi kalau kalian di saham high return tapi ya high risk gitu.
Itu tergantung kepada kita menganalisis nanti baik fundamental maupun teknikal ya. Jadi perlu pemahaman kita dalam mengambil keputusan itu melalui analisis investasi portofolio tadi gitu. Kita nggak bisa dengan mengandalkan ikut-ikutan orang lain gitu ya. Kalau kita ikut-ikutan orang lain, FOMO gitu ya, fear missing out. Misalnya kalian ikut-ikutan saya gitu ya. Misalnya hari ini saya kemarin ya beli saham AIPO gitu, Rans itu sekarang udah naik ARA itu 2 hari ARA. Kalian misalnya pengen masuk beli di situ, nanti kebanyakan orang yang AIPO bisa saja udah take profit gitu ya. Pada saat kalian beli sahamnya udah longsor gitu, udah minus gitu, udah turun, bisa seperti itu. Jadi harus dianalisis lebih dahulu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada faktor risiko juga yang harus dipertimbangkan. Risiko ini yang menanggung bukan saya, tapi masing-masing dari investor itu gitu. Jadi harus banyak belajar, banyak baca, dan terus latihan praktek investasi yang mana yang saya sarankan kalian mumpung masih muda, coba dulu 1 lot aja. Nanti kalau udah yakin ilmunya sudah bertambah, modalnya ada, ya tambah gitu ya. Jangan cuma 1 lot, tapi bisa 2 lot atau bahkan ratusan lot, silahkan gitu. Banyak yang muda-muda sudah mencapai financial freedom di usianya yang masih muda gitu ya, di usia 25 tahun karena sudah main investasi saham di waktu SMA sampai kuliah di usia 25 tahun, 27 tahun udah mencapai ratusan juta miliaran rupiah gitu ya. Itu bukan hanya bullshit, bukan ya, tapi dengan konsepan tadi dollar cost averaging, nabung saham ya itu bisa tercapai. Dasar keputusan investasi tadi ya risk and return. Nah terakhir ini mungkin proses keputusan investasi kita tentuin dulu goalsnya apa, tujuan investasinya untuk apa, 5 tahun 10 tahun lagi untuk apa gitu ya investasi itu. Terus penentuan kebijakan investasi, alokasi asetnya di mana begitu, jumlah dananya berapa, lalu pilih strategi portofolio aktif atau pasif. Aktif tuh misalnya lebih ke lihat momentum gitu ya, analisis sektor, terus juga lihat potensi perusahaan. Kalau pasif beli simpan aja 10 tahun 5 tahun lagi baru dibuka gitu ya, disimpan aja nanti 5-10 tahun lagi jual, itu pasif. Lalu dipilih asetnya lagi gitu ya, kira-kira mana yang memungkinkan, yang bisa diteruskan dan diukur, dievaluasi gitu setiap periodik lah kinerja portofolionya. Nah kurang lebih seperti itu ya keputusan investasinya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Silakan. Kalau trading gitu itu teh investasi atau bukan Pak? Bagus nih pertanyaannya. Kan kata Bapak investasi itu kan lebih dari 1 tahun gitu kan, jangka Iya, panjang. betul. Sedangkan kalau trading kan langsung gitu. Iya, Keluar ininya. betul. Makasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Muhammad ya. Jadi begini. Investasi di pasar modal itu tadi jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Itu untuk menjadi investor ada 2 manfaat yang bisa didapat. Yang pertama capital gain ya, persentase dari kenaikan dan penurunan. Kalau penurunan capital loss, kalau kenaikan capital gain. Itu yang pertama didapat. Yang kedua adalah dividen. Jika perusahaannya rutin bagi dividen ya. Kalau pertumbuhan labanya bagus, pertumbuhan prospek perusahaannya bagus, kinerja perusahaannya bagus, itu dapat dividen atau laba yang dibagikan kepada para pemegang saham gitu ya. Contoh misalnya yang di investor di BJB ya tiap tahunnya biasanya dapat dividen gitu. Saya juga tahun ini dapat juga kemarin.
di bulan April. Kalau trader ya, seorang trader itu yang sering dikatakan yang main saham gitu ya. Berbeda kalau investor tuh nggak main saham, tapi lebih ke menyimpan dana gitu ya, menyimpan dana atau menabung saham dalam periode tertentu tadi di atas 1 tahun gitu ya. Nanti sesuai goalsnya, misalnya 5 tahun lagi diambil, misalnya 10 tahun lagi diambil. Contoh misalnya pengen punya mobil gimana ya caranya? Bukan dengan nyicil ke leasing gitu ya, tapi nabung dulu saham 5 tahun, nanti setelah 5 tahun dapat berapa tuh? Apakah dapat nggak satu mobil untuk cash gitu kan ya dari hasil saham itu. Kalau nggak dapat ya bisa dijadiin untuk DP gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus misalnya pengen punya rumah misalnya. Ya tujuannya untuk mendapat DP rumah dulu misalnya selama 5 atau sampai 7 tahun lah anggap gitu ya untuk KPR rumah. Jadi kita punya untuk DP rumah gitu ya. Nanti sisanya nyicil ke bank gitu. KPR. Nah, gitu. Untuk itu konsep investasi ya. Sesuai dengan goals-nya apa. Misalnya kalian mau nikah. Sekarang usia 20, kalian mau nikah 5 atau 7 tahun lagi. Kan biaya pernikahan juga harus dipikirin. Walaupun secara kondisi saat ini pandemi, biaya nikah itu sebetulnya murah banget ya, nggak usah ngundang siapa-siapa, nggak usah di gedung juga, di rumah juga jadi ya resepsinya. Terus juga siapa kan sekarang protokol kesehatannya juga ribet. Di KUA aja sederhana gitu kan bisa. Justru kalau mau nikah mendingan sekarang aja, mumpung pandemi lagi murah-murahnya, nggak usah mikirin biaya nikah gitu kan ya. Kalau nanti udah beres pandemi biaya nikahnya makin mahal, sekarang aja udah makin mahal ya. Nikah 5 tahun 7 tahun lagi berarti kan harus punya misalnya budget anggaplah 200 juta gitu ya, 5 tahun lagi 7 tahun lagi. Nah itu kalian mulai dari sekarang nabung gitu, diprioritaskan nabung saham gitu, tiap bulannya berapa supaya mencapai 200 juta tadi gitu. Nah kurang lebih seperti itu investor. Jadi investor tuh punya goals, punya tujuan untuk apa di investasi ini tuh. Kalau trader itu jangka pendek ya. Nah kalau trader tuh macam-macam, tipenya macam-macam. Ada yang scalper, ada yang swing trader gitu ya, ada yang position trader gitu ya, macam-macam. Ada yang scalper tuh lihat detik per detik, mentengin terus. Kalau saya nggak bisa, kalau untuk ikut scalpingan itu saya nggak bisa gitu ya. Ini saya juga barusan belum buka saham, belum buka cek saham saya. Saya punya tiga sekuritas. Saya pakai iPod, Indo Premier, saya pakai juga Ajaib, saya pakai Mandiri Sekuritas. Masing-masing beda peruntukan. Yang satu untuk investasi, yang satu untuk scalpingan, yang satu untuk swing trading gitu ya. Beda-beda saya pakai. Tergantung ininya. Fiturnya gitu ya. Nah, saya sambil buka Ajaib saya juga. Kalau untuk yang scalper atau scalpingan tadi ya itu kan high risk ya. Ilmunya ilmu dewa gitu. Lihat pergerakan chartnya teknikal gitu. Itu harus benar-benar gitu. Benar-benar mantengin banget gitu. Nggak bisa meleng sedikit bisa-bisa sahamnya udah turun gitu. Bisa rugi ratusan gitu ya. Kalau modal nyimpannya gede ya lumayan. Turun 6% juga gitu. Itu yang scalpingan ya, scalper trader itu yang memang mantengin banget gitu ya, kayak Om BTS itu yang Om Ben seperti itu yang memang scalpingan tiap hari gitu. Ada juga yang swing trader ini jangka waktu ya, biasanya saya juga kadang ya melakukan itu juga, swing trader ya, jangka waktu sebulan. Saya coba cari yang kira-kira ini menghasilkan return ya minimalnya 20% lah sebulan gitu. 20% bisa saya dapat sebulan. Tapi ini juga ada tekniknya. Kita nggak bisa kalau investasi itu langsung istilahnya hajar kanan ya, HK gitu langsung kita beli gitu. Ada proporsi gitu.
proporsi, misalnya ini mainnya money management gitu ya, bagaimana manajemen uang kita gitu. Kita kelola dengan proporsi, misalnya ini lihat pergerakan sahamnya, terus juga sentimen pasar itu saya cek, terus juga laporan keuangan saya cek gitu ya. Ini perusahaannya laba enggak, ini perusahaannya rugi atau enggak, ini perusahaannya juga ramah lingkungan atau enggak, ini perusahaannya juga rajin sedekah apa enggak gitu ya. CSR-nya jalan apa enggak gitu. Itu saya perhatiin. Semua aspek saya perhatiin. Tata kelola perusahaannya gimana, corporate governance-nya bagus apa enggak gitu ya. Siapa sih orang-orangnya yang ada di tata kelola perusahaannya, mulai dari direksinya, direkturnya, komisarisnya saya cek gitu. Ini orang-orang benar nggak gitu, jangan sampai ini di dalamnya ada orang-orang yang siapa gitu, yang bukan bidangnya tapi masuk gitu ya, yang nggak kompeten masuk gitu misalnya. Terus dia perusahaannya gimana, rajin bagi dividen atau enggak, banyak faktor yang saya perhatikan gitu ya. Saya biasanya mix antara teknikal sama fundamental, saya mix gitu dalam mengambil keputusan saham tadi ya. Untuk swing ya, swing beberapa periode waktu gitu, misalnya tadi jangka waktunya bisa mingguan ataupun bulanan, tapi biasanya sih kurang lebih saya lebih ke bulanan ya, misalnya 1 bulan atau 2 bulan minimal 20% aja itu bisa dapat gitu. Untuk yang swing trader gitu ya, jadi posisinya beda gitu ya. Kalau yang trader tuh ya kurang dari setahun sesuai goal, misalnya tadi, misalnya saya pokoknya 1 bulan saya 20% gitu. Jadi kalau saya langsung invest gitu ya 100 juta, saya akan bikin proporsi gitu. Proporsi untuk jangka waktu swing 1 bulan itu, proporsi masuk pertama di minggu pertama gitu ya. Saya masukin uang dulu 40% gitu ya, 40% dari 100 juta misalnya. Nanti di minggu kedua saya cek gitu ya kondisinya seperti apa. Nanti saya masukin lagi proporsinya 60% gitu. Atau dibagi 3 proporsi ya. Kadang dua proporsi, kadang 3 proporsi. Ngikut alur sentimen pasar, ngikut dari apa IHSG pergerakannya seperti apa. Terus juga laporan keuangan perusahaan gitu ya. Kondisi-kondisi seperti itu diperhatiin gitu. Jadi nggak langsung saya punya 100 juta saya tembak aja langsung hajar kanan beli gitu ya saham tertentu, enggak. Jadi saya proporsiin dulu gitu. Sehingga nanti kalau misalnya sahamnya turun kan otomatis ketika saya beli di bawah saya punya dapat lot yang banyak gitu. Punya jumlah lembar saham yang lebih banyak gitu. Nah, nanti saya tunggu selama 1 bulan itu sampai batas tertentu ya saya take profit gitu. Kalau misalnya trennya masih uptrend gitu, masih naik, ya saya diemin aja dulu gitu. Sampai misalnya ini kelihatannya bakalan tembus 50% gitu ya. Ya saya simpan aja dulu gitu ya, nikmatin aja dulu. Jadi kalau saya misalnya 100 juta, saya invest di situ, 50%-nya berapa? Tinggal kaliin aja. Gitu ya, hasil return saya dapat berapa dalam 1 bulan gitu ya. Dalam 1 bulan kurang lebih seperti itu. Tapi saya membagi money manajemennya gitu ya, untuk trading berapa, untuk investasi berapa. Jadi kalau untuk investasi itu konsepnya adalah dollar cost averaging. Kalian bisa cek di YouTube banyak lah dollar cost averaging. Konsepnya adalah nabung saham ya sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Meningkatkan inklusi keuangan itu adalah dengan nabung saham. Jadi tiap bulan tuh nabung gitu. Disisihkan, investasi itu menyisihkan uang. Ya, investasi itu menyisihkan uang, bukan menyisakan uang. Jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa investasi karena nggak ada pos uangnya, salah besar itu. Karena kalau investasi itu dari yang kita dapat, kita bisa nyisihin berapa, misalnya pendapatan orang tua kalian misalnya 3 juta, coba tanya ke orang tua, Pak, kira-kira bisa menyisihkan berapa untuk investasi dalam 1 bulan? 100.000 udah bisa beli saham, 10.000 udah bisa beli reksadana gitu. Kalau orang tua kalian belum punya investasi, ajarin sama kalian untuk berinvestasi
ya, supaya nanti pada saat pensiun orang tua kalian juga memiliki apa ya, pegangan lah istilahnya gitu, pegangan untuk pensiun gitu, seperti yang tadi saya contohkan ya, untuk pensiun bisa dapat berapa gitu. Tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi ya, mau yang tua mau yang muda, tidak ada kata terlambat gitu. Jadi coba nanti tanya orang tua kalian gitu, sudah berinvestasi apa gitu ya. Jadi sisi investasinya pasti akan banyak gitu. Ada investasi kesehatan, investasi pendidikan gitu ya. Apakah udah punya investasi saham atau reksadana gitu. Nah, itu bisa kalian ajarkan untuk orang tua kalian juga gitu ya. Jadi investasi itu bisa untuk siapa aja gitu ya, dan semuanya sebetulnya bisa gitu. Orang yang gajinya cuma gaji UMR 3 juta gitu ya, sebetulnya banyak juga yang bisa menyisihkan gitu. Walaupun hanya 100.000, 30.000 atau 50.000 sebulan, tetapi konsisten. Investasi itu kuncinya konsisten. Konsisten dan sabar. Nggak bisa apa namanya, instan gitu ya, kayak apa yang instan tuh? Bukan ajang buat apa sih? Master step gitu ya. Jadi master step gitu. Bukan, investasi itu jangka panjang, proses. Nggak ada yang instan, nggak kayak bikin mie instan gitu ya, walaupun ada sahamnya mie instan, CBP gitu ya. Bukan itu, tapi lebih ke prosesnya tadi, konsisten, sabar, fokus gitu ya. Itu yang ya, proses dari investasi itu seperti itu, kita mengamati gitu ya, riset. Kalau kalian belajar investasi, saya yakin pasti wawasan kalian akan lebih luas dibandingkan dengan teman-teman kalian yang tidak berinvestasi begitu ya. Karena otomatis kalau yang berinvestasi saham tuh pasti akan tiap hari baca koran gitu, minimal koran online. Itu akan dibaca untuk melihat sentimen pasar, berita-berita gitu ya. Itu mempengaruhi harga saham gitu ya. Walaupun hanya eh, periode tertentu saja gitu. Ketika ada berita tertentu hari ini ya mungkin saham itu bisa naik bisa turun. Nah, itu sentimen, namanya sentimen pasar. Tapi secara jangka panjang akan kembali lagi kepada kinerja perusahaannya gitu. Kalau kinerja perusahaannya baik ya akan trennya akan naik terus, trennya akan up terus gitu, uptrend gitu. Ya, jadi trading atau trader dan investor tuh sesuatu yang berbeda gitu ya. Berbeda konsep gitu, berbeda konsep. Begitu. Tapi ya sebetulnya ya tujuannya adalah sama-sama mencapai return gitu. Cuman returnnya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang gitu. Nah, pilihannya ada di kalian sebetulnya. Kalian mau jadi di mana? Cuman saya sih ya di mix aja gitu ya. Bisa jadi investor, bisa juga jadi trader, silahkan. Sesuai dengan goals-nya aja masing-masing gitu. Ya, lebih seperti itu ya, Muhammad. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lainnya? Barangkali yang lainnya ada yang mau gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lainnya silakan. Sebelum diakhiri, oke, saya mau minta feedbacknya dulu ya. Ya, masuk lagi ke menti.com. Ini kodenya, tolong kasih komentar bebas apapun ya. Tidak akan mengurangi nilai bagaimana kuliah manajemen investasi portofolio hari ini. Bahkan masuk lagi ke web menti.com, pakai
kode ini sebelum diakhiri. Sudah? Terima kasih. Tidak harus yang bagus ya. Kalau misalnya ngantuk, Pak, ya tulis ngantuk. Misalnya bosen, ya tulis bosen. Baru 2 orang, yang lainnya silahkan. Kodenya masih yang sama, Pak? Kodenya ini 29345456. Beda lagi. Hmm. Nggak akan ngaruh ke nilai ya. Karena saya juga nggak tahu ini siapa yang nulis. Yang nulisnya siapa. Dua puluh dua masih ada berapa orang lagi? 16 orang lagi. Dua lima. Ada lagi? Masih ada 11 orang lagi belum. Kalau ada saran-saran apa silahkan. Supaya kedepannya bisa saya perbaiki untuk feedback.
Ada yang ini. Kata Hafiz ngantuk. Enam orang lagi nih belum. Baik, terima kasih ya. Nih ada yang bilang ngantuk. Oke, gimana nanti ya supaya nggak ngantuk? Minum kopi mungkin ya. Atau saya banyakin kuisnya supaya nggak ngantuk. Untuk minggu depan materinya adalah dasar investasi di pasar modal ya. Jadi kalian nanti bisa pelajari dulu tentang pasar modal itu apa. Investasi di pasar modal seperti apa. Oke, artinya sudah cukup ya. Yang ngasih saran cuma satu orang ngantuk katanya. Yang lainnya apa sarannya? Oh ada juga ngantuk. Ngantuk, ngantuk, ngantuk. Dua orang bilang ngantuk. Ini apa nih lebih tahu tank apa tank? Oke, nanti saya coba ya supaya nggak ngantuk. Mungkin saya harus gogorowokan. Saya lagi cari aplikasi gimana supaya dari Zoom bisa ngasih cipratan air ke Zoom kalian gitu ya. Biar nggak ngantuk nanti. Oke, terima kasih atas feedbacknya ya. Sarannya saya dapatkan gitu ya. Insya saya akan perbaiki supaya tidak ngantuk karena memang jam segini jam-jam rawan ngantuk. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memulai untuk berinvestasi. Kalau ada yang ingin diskusikan silakan. Nanti kita diskusi baik di WA maupun di e-learning. Jangan lupa absen ya. Materi nanti akan saya share di e-learning. Itu saja mungkin kalau tidak lagi pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.